Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Muspenners semuanya di channel Museum Penerangan. Nah, buat Muspenners yang udah nonton video gemes gerakan mengunjungi museum yang di episode pertama kita jalan-jalan ke Bandung di Museum Gedung Sate, selamat datang kembali di program ini. Tapi ada yang lebih menarik nih, karena kita mengganti nama program ini menjadi Jelajah Museum Nusantara. Jadi kita bakal keliling ke museum-museum keren yang ada di Indonesia. Dan tentunya saya sangat bersemangat nih dengan program ini ya, karena seperti hari ini saya dan tim sedang berada di Kota Sawah Lunto. Kota yang sudah mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai Kota Warisan Dunia. Dan di seri spesial Kota Sawah Lunto kali ini kita akan keliling ke Museum Lubang Tambang Mbah Suro, di mana di dalam tambang tersebut ada ini nih, batu bara yang menjadi cikal bakal penjajahan industri Belanda di Kota Sawah Lunto khususnya. Wah, jadi makin penasaran ya. Kalau gitu ikuti terus video ini. Jika Muspenners sudah ada yang pernah ke museum ini, komen di bawah. Jika belum, tonton video ini sampai habis. Let's go. Halo Mas, selamat sore. Selamat sore Mas, selamat datang di Sawah Lunto, di galeri kita. Sekarang kita berada di galeri tambang batubara. Galeri tambang batubara Belanda yang pernah ada di Sawah Lunto. Nanti kita bisa baca di atas, di galeri kita. Semua arsip yang ada dipajang di sini itu dari Belanda langsung yang sudah disaring ke ANRI dan diteruskan ke tempat kita, ke dinas kita sekarang. Sawah Lunto yang kita kenal, tapi sebelumnya Sugar yang mereka sebut. Sebutannya adalah Sugar. Sugar. Pengertian gula tadi bukan karena tebu, tapi karena batu bara. Karena kita punya batu bara kalori tertinggi di dunia yang ditemukan di masa itu. Kalau sekarang kan Rusia. Bisa dilihat sampelnya? Oh, itu sampelnya. Batu bara dengan kandungan kalori yang tinggi. tertinggi ya. Jadi bisa dikatakan cikal bakal sejarah atau awal perintisan penjajahan dimulai dari sini. Ekspedisi awal oleh De Groot tahun 1858 yang dilanjutkan tahun 1868 oleh Willem de Graaf. Terus laporannya dikirim ke pemerintah kolonial sehingga mereka meminta eksplorasi secara besar-besaran. Karena dibuatlah kriminal politik dari semua tahanan Hindia Belanda pada masa itu ke tanah Minangkabau, tepatnya Sawah Lunto. Terjadilah percampuran etnis di sini, yang pada akhirnya melahirkan tatanan bahasa baru, tatanan budaya baru, yang kita kenal sebagai bahasa Tansi atau budaya Tansi. Kalau orang sini nyebutnya orang rantai. Jadi Tansi dalam artian atau dalam singkatan tahanan besi. Kita lihat, ini rantai yang sempat dipakai orang Rodi dulu, kerja paksa dulu. Jadi, kriminal politik dari semua tahanan yang Belanda kumpul di sini, pastinya membawa percampuran keyakinan, percampuran budaya, percampuran mitos. Mitos yang sangat kental di masa itu mitos tumbal. Dan pastinya percampuran masalah. Dalam artian masalah tadi, ada Jawa, ada Batak, ada Tionghoa, campur semua di sini. Sulitnya komunikasi tadi menjadi masalah awal masalahnya. Dan di tengah perbedaan itulah Belanda masuk dengan iming-iming serta provokasinya. Yang bisa membantu eksplorasi ini dijamin makannya, tempat tinggalnya, hidupnya. Otomatis nenek moyang kita pastinya ingin hidup aman, hidup nyaman, saling beradu kesaktian, saling menjilat buat jadi mandor. Nah, mungkin saya contohkan, misalkan, mungkin hari ini si Jawa mandornya. Tiba kriminal politik di keesokan harinya, tiba kriminal politik baru. Tiba Sawah Lunto, nanti mereka dibawa pakai kapal sampai pelabuhan Teluk Bayur. Terus didistribusikan dengan kereta api ke Sawah Lunto. Tiba Sawah Lunto mereka diseleksi. Yang fisiknya memungkinkan ke area tambang, diarahkan ke tambang. Yang tidak memungkinkan dialihkan ke perkebunan atau dapur umum. Jadi yang masuk ke area tambang tadi, pastinya adu kesaktian lagi, ada jilat-menjilat lagi. Siapa pemenangnya itu mandor berikutnya. Jadi, kenapa nama galeri kita Lubang Mbah Suro? Menurut sejarah publik, nama salah satu mandor yang berjaya di masa itu ada namanya Surono. Dan sejarah publik yang berbeda melabelkan area kita ini Lubang Buah Suro. Suro dalam bahasa Tansi berarti surau atau musola. Jadi kita ambil tengah lubang tambang Mbah Suro. Sekarang kan situs lubang Suro, pakai banyak. Jadi lihat Bang, jadi satu rantai ini bukan satu orang, tapi
saling bertautan. Berbaris dan saling bertautan. Sulitnya komunikasi di antara nenek moyang kita, akhirnya nenek moyang kita registrasi di lengan. Jadi di tiap lengan mereka ada nomor. Jadi kalau mereka meninggal nanti, batu nisannya cuma dicatat dengan nomor. Ini lihat sini. Jadi ini dinding penjara orang rantai yang ada di Sungai Durian. Menurut cerita sejarah atau sejarah publik menyatakan bahwasanya orang-orang yang di masa itu memiliki kesaktian atau ekstremis yang bahasa mereka yang terlalu berontak, mereka tetap di sini sampai mereka patuh di penjara orang rantai di Sungai Durian. Ini temboknya. Ini tembok, bukan lantai, tembok. Temboknya diberi Beling. pecahan kaca ini. Ya. Kayaknya nih pecahan botol nih. Pecahan botol ya. Mm-mm. Untuk memenjarakan orang-orang yang sakti tadi itu ya. Yang dalam artiannya belum patuh. Belum patuh. Masalah kesaktian itu kan berbeda Maknanya. sudut pandang kita. Gimana saktinya? Mungkin kalau kita masuk, kita pakai APD dulu, kita pakai helm, pakai sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita masuk, pecicilannya, sombongnya, tekaburnya kita tinggalin dulu. Berhubung objek kita ini objek tua, objek sejarah. Pastinya banyak penderitaan, kesengsaraan, kesedihan ngumpul di sini. Jadi sebelumnya kita berdoa dulu sesuai kepercayaan masing-masing buat kitanya dan buat arwah nenek moyang kita yang di sini. Ya, kita Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di tahun 2005 atau di awal pembukaan, area ini masih digenangi air. Lihat mas, area ini masih digenangi air. Kenapa sekarang bisa kering? Di level 3 pompa celup kita standby kan. Ada 2 pompa celup yang kita standby kan di level 3. Makanya sekarang bisa kering seperti ini. Walaupun tetap air resapannya bisa dilihat karena ikan kiri kita. Jadi yang kita rombak cuma pada lantai. Yang kita pugar cuma pada lantai, semuanya masih asli. Kalau biasanya wisata kota, kita sekarang wisata buah kota. Kita lihat level 3, stay pompa celup kita, ada pompa celup kita standby di bawah sana. Jadi hidup terus nih pompanya. Ini selang naiknya, dibuang lagi ke sungai. Berapa level mas? Yang saya pribadi yang pernah saya jamah level sampai level 3. Tapi diperkirakan ada lebih. Ada lebih. Di depan kita nih ditutup tahun 2007. Ini kalau kita teruskan jalurnya sampai ke Lunto 1. Nama ada 10 titik pintu lubang utama di kawasan Sugar. Lunto 1, Lunto 2, Lunto 3, Lubang Panjang, Waringin, Duren 1, Duren 2, Duren 3. Jadi ini ditutup, kita beton tahun 2007. 8 meter hingga 14 meter di belakang dinding ini ada ruangan bersekat dan di pengunjungnya ada dinding yang dibeton Belanda. Kenapa kita beton ulang? Alasan yang pertama buat berprotek, buat keamanan. Karena fisik kita sekarang sudah dibawa ke dataran sungai. Jalan wisata kita cuma di level 1,
di kedalaman lebih kurang 15 meter. Dan alasan kedua kenapa ditutup, saat kita membersihkan di tahun itu, kita menemukan tumpukan tulang belulang di sini. Kita cari tahu dari berbagai sumber, akhirnya kita menyimpulkan disinilah ruang penumbalannya. Area wisata kita cuma di level 1. Bisa kita lihat, ini masih penyangga asli. Batanya masih penyangga asli. Batanya pun ini diimpor dari Jerman. Sekali lagi, kenapa ada cerita Jerman di sini? Karena Jerman dan Belanda di masa itu satu blok, mereka sekutu. Ini blower. Nah. Jadi buat keamanan kita tetap SOP, kita pakai blower, kita pakai CCTV juga. Di spot lembab atau air resapan biasanya tumbuh stalagmit dan stalaktit nih. Tapi kita lihat di spot kering, ini batu bara seutuhnya. Jadi bisa kita bayangin mas, di bawah kota kita, di permukaan sekarang pemukiman masyarakat atau jalan raya. Jadi rata-rata di bawah sawah lunto ini lubang. Jadi kalau nanti ketemu aspalnya turun-turun atau lempengan tanahnya bergerak, harap maklum karena itu efek dari eksplorasi yang terjadi di masa lalu. Lihat, semakin tinggi kalorinya semakin mengkilaplah si bara tadi. Jadi kalori itu energi yang terkandung dalam mineral ini. Dalam untuk pemahaman kalor. Jadi semakin tinggi kalorinya semakin mengkilap si bara tadi. Semakin membaralah si mineral tadi. Menggunakan alat apa aja mas untuk menggali lubang seperti ini? Jadi kalau di masa manual ada kayak, kalau bahasa sini baliang atau dandang. Iya. Seperti apa itu mas? Sampelnya mungkin bisa kita lihat di infobok. Atau kita lihat nih. Mungkin pakai pacul, pakai baliang. Jadi ini kira-kira foto di masa kejayaan. Sudah ketika eksplorasi batubara meningkat, sudah memakai sistem lori. Oke. Di masa kejayaan sudah memakai tenaga 7.000 sampai 8.000 pekerja setiap harinya. Dan di tahun 1918 dibangunlah dapur umum musim udara Ransum. Tujuannya buat pemerataan makanan. Karena sebelumnya bisa dikatakan makannya nggak rata. Ada masa perintisan, lebih kurang 1.000-an pekerja. Semuanya masih sistem manual. Ketika eksplorasi batubara meningkat di masa kejayaan. Dan yang terakhir, masa merosot. Masa merosot ketika terjadi korupsi beras dari pihak Belanda. Jadi kebetulan pemenang tender pasokan pakan di masa itu dimenangkan oleh Ernest Tionghoa. Di spot ini kita nggak tahu apa maksudnya, entah nenek moyang kita ingin membuat cabang baru atau hanya tempat istirahat. Tapi yang jelas sempat kita menemukan tulang kaki manusia di sini. Jadi kita lihat batu baranya, kilap, nggak dicat, asli. Asli ya? Asli. Warnanya seperti ini. Jadi saya sarankan kalau mencari oleh-oleh khas Sawalunto, iya pak, ini. Di atas sana ada pengrajin loh. Oke. Yang bikin gantungan kunci kah, yang bikin liontin kah. Jadi karena batu bara, awal cerita sejarahnya ada lubang tambang, ada perkeretaapian, ada dapur umum. Jadi dari sini awal semuanya. Posisi nenek moyang dulu kalau nambang nunduk begitu? Di masa perintisan tergantung. Ketika masih manual bang, itu masih pakai baling, pakai dandang, terus mikuli ke atas, setiba di atas, setiba permukaan, diteruskan pengangkutannya oleh pedati Niteri Kerbau. Ketika di masa kejayaan sudah pakai sistem lori, sudah bisa dikatakan sudah sedikit melebar, sudah sedikit tinggi. Ini selang blower, udara dari atas yang dihisap dan pompakan masuk ke bawah, buat menekan CO dan asupan oksigen kita di sini. Di sebelah kanan saya ini proyek tahun 2020 yang belum rampung, yang belum kelar.
karena di Maret 2020 masuk wabah. Nah, jadi kita stop dulu, anggarannya dialihkan dulu. Berharap cepat usai ini wabah, kita lanjut level 2-nya. Amin. Kita teruskan kembali, Bang. Jadi kita jalan-jalan di bawah kota nih. Di bawah kota. Di bawah kota. Kalau kita sedikit berfantasi, kita hadir di masa itu, di masa lalu, mungkin di permukaan sepi, lengang, tapi di perbuminya ribuan. Di bawah sini ribuan orang ya. Di bawah permukaan ada level 1, di bawah level 1 ada level 2, di bawah level 2 ada level 3. Jadi sistemnya gini, jalur level 1, level 2, ke arah jarum jam. Nggak searah. Karena posisinya buat menyanggah juga. Jadi ke jarum jam, kalau ada kata mata kita tembus pandang, lubang nih buahnya. Bang, orang asli penduduk sini atau orang Indonesia, Ya, paling tinggi kedudukannya atau jabatannya pada saat itu sebagai apa, Bang? Apa hanya menjadi buruh saja atau? jadi berbicara kedudukan, saya takut salah omong sebenarnya. Karena ilmu sejarah ini ilmu sudut pandang. Ya. Apalagi masuk ke direkam kayak gini, saya takut salah omong. Sebenarnya gini, saya ulang cerita tadi. Ketika dua etnis ketemu, dua etnis berbeda ketemu, pastinya sulit komunikasi. Di tengah perbedaan itu, Belandang masuk dengan iming-imingnya. Mungkin si Tegal ketemu si Batak. Ya. Nah, kata tadi kan, sulit komunikasi. Tengah perbedaan itu, Belandang masuk dengan iming-imingnya. Yang bisa membantu ini, eksplorasi ini, jamin makannya, tempat tinggalnya, hidupnya. Otomatis saling berdua kesaktian, saling menjilat buat jadi mandor. Nah, jadi si Belandang masuk ke Parewa, satu etnis. Parewa, tokoh atau pimpinan. Masuk ke Jawa, terus masuk lagi ke Minang, terus masuk lagi ke Batak, dan semua etnis lainnya. Dengan iming-iming yang sama. Otomatis mereka cukup segan dalam artiannya dengan iming-iming hidup senang, hidup mewah, tuh mau kan? Ya. Tapi saling mengintimidasi gitu. Saling adu domba terjadi di situ. Mungkin hari ini dari tanah Jawa mandornya. Di keesokan harinya masuk kriminal politik baru yang diangkut pakai kapal sampai Pelabuhan Teluk Bayur. Nanti didistribusikan pakai kereta api ke Saulunto. Tiba Saulunto diseleksi. Yang fisiknya memungkinkan ke area tambang diarahkan ke tambang, yang tidak memungkinkan dialihkan ke perkebunan atau dapur umum. Yang masuk ke area tambang, adu kesaktian lagi, dijilat-menjilat lagi. Siapa pemenangnya itu mandor berikutnya. Jadi bahasa iming-iming mandor tadi itu mungkin hari ini abang, besok tiba lagi yang baru, adu kesaktian lagi. Bahasa jabatan yang abang maksud tadi itu, ini kan divide impera, politik adu domba masih berlaku di masa itu. Masih berlaku seperti itu. Ya. Kalau menjadi mandor, Bang, apa aja tuh, Bang, kegiatan sehari-harinya, Bang? Bahasa mandor saya nggak tahu. Maksudnya dalam artian mandor tadi itu, mandor. Abang ini pertanyaannya asik menjebak nih. Saya hati-hati ngomongnya. Karena logika kita berpikir, mandor akan berusaha untuk mensukseskan eksplorasi si yang punya gawe atau si Belanda. Oke. Kita harus sukses nih, harus keluarin nih sebanyak-banyak antah di produksi ini dengan berbagai cara, entah dengan cara halus, dengan penawaran atau gimana ya cara dia melobi pekerja lainnya supaya semangat, atau dengan paksaan. Okay. Apapun bakalan dilakukan di situ. Tapi tidak berbicara tentang ini siapa mandornya, hal itu terjadi, semua orang pastinya ingin hidup aman, hidup nyaman, pastinya Pada saat itu ya. pada saat itu. Dan semua etnis pastinya ingin berlomba-lomba di posisi itu. Okay. Akhirnya saling mendekat, saling menjilat buat jadi mandor. Okay. Dan Belanda cuma main di balik layar.
Yang nyiksa di masa itu siapa? Ya nenek moyang kita secara langsung. Bisa kita lihat penyangga? Ya. Di lempengan bergerak mereka pakai penyangga batu air. Lihat. Penyangga batu air yang lebih kurang cukup tebal. Ada 2 meteran, lebih kurang. Walaupun tebal tapi airnya jalan. Air resapannya jalan. Di lempengan bergerak, di lempengan patahan mereka pakai bata, penyangga bata buat meredam. Ya. Dan di lempengan atau di spot kering mereka buka tanpa penyangga. Jadi bisa kita bayangkan berapa sengsaranya nenek moyang kita membawa material segini banyak ke perut bumi. Dari atas ke bawah bawa material turun. Dari bawah ke atas bawa batu bara naik. Jadi cukup dengan area. Kalau sekarang kita pakai sepatu, kalau mereka dulu enggak. Jadi banyak di antara nenek moyang kita yang meninggal karena penyakit cacing tambang karena mereka nggak pakai alas kaki kerjanya. Kalau sekarang kita kering karena sudah dicor. Kalau zaman dulu basah. Tapi di balik itu semua, di balik susahnya tadi, mungkin kita yang sekarang bisa kita ambil positifnya dalam artian keilmuan yang mereka tinggalkan. Iya. Bahwasanya mereka membuat konstruksi nggak pakai tulangan, nggak pakai rangka, nggak pakai besi. Mereka sistem salam gini. Lihat ya, batanya satu ngadep sini, satu ngadep sini. Oh. Nah, ya kan? Sistem salam. Dan positif lagi kita ambil pertama yang mereka perhitungkan itu kualitas material. Kalau material atau bata zaman sekarang mungkin bisa kita tes semalam atau seminggunya karena air gimana keadaannya. Ini sudah puluhan bahkan ratusan tahun. Mungkin cerita tadi kalau sekarang kita bikin rumah dulu baru bikin parit di air ceritanya. Iya. Kalau mereka dulu enggak. Lempengan tanah sudah mereka pelajari, drainasi airnya sudah mereka perhitungkan. Itu yang mereka kejar dulu. Mungkin positifnya itu bisa kita ambil di balik kesengsaraan yang terjadi oleh nenek moyang kita. Jadi di depan kita nih pernah coba kita jebol, berharap tembus sampai bawah menara masjid. Karena di tahun 2007 waktu dilakukan perapan masjid, pekerja bangunan menemukan ada bunker di bawah masjid, ada ruang bawah tanah, dan mereka menemukan mortir-mortir yang masih aktif. Jadi selongsongnya kita amankan dan misinya kita buang dan selongsongnya kita pajang di dapur umum Museum Daransum. Di akhir tahun 2018 kita tutup lagi. Jadi kenapa Sahulunto yang tadinya kota tambang diubah jadi kota wisata? Alasannya karena produksi menurun. Produksi menurun bukan karena batu bara habis, tapi karena teknik tambang sudah tidak memungkinkan lagi. Sekarang kita di salah satu jenis teknik tambang dalam atau tamda. Tamda ini kita di sini masih sejuk dalam artian masih suhu udaranya masih normal karena ada blower, dibantu blower dan pintu angin dekat. Tapi kalau sudah terlalu jauh, CO-nya nyembur, gerah kita nih, panas. Jadi kalau di teknik tamda harus ada peledakan, terus penghijauan di atasnya atau bikin pintu angin baru. Masalahnya sekarang gimana melakukan peledakan kalau di atas kita, apabila di atas kita sudah pemukiman masyarakat atau jalan raya? Nggak mungkin. Bisa saja dengan cara relokasi warga dulu. Tapi sayangnya biaya relokasi terlalu besar ketimbang hasil produksi. Dan teknik kedua, teknik tambang terbuka. Kayak di Kalimantan, lereng bukit yang mereka blasting, yang mereka ledakkan, terus baru alat berat yang mereka mainkan. Masalahnya sekarang itu minimal 15 km dari pemukiman penduduk. Sayangnya makin hari makin padat penduduk di Sahulunto. Makanya yang tadinya kota tambang diubah jadi kota wisata. Mungkin ini spot ini kan kita tutup di akhir tahun 2018 dan kita hadirkan spot foto di sini. Silakan abang-abang kalau mau foto buat kenang-kenangan. Ini kamera HP-nya saya bantuin.
Tadi kita udah masuk ke lubang tambangnya ya. Betul. Lubang tambang batu bara di Museum Basuro. Buat saya sih apa ya, life changing moment lah, mind blowing. Soalnya itu memang situs asli ya, yang memang semua yang diceritakan itu ya memang di situ gitu lokasinya. Setelah ini kita masih jalan ke museum stasiun kereta api Kota Sawalunto untuk melihat bagaimana batu bara yang ada di tambang tadi diangkut ke Pelabuhan Teluk Bayur untuk diekspor ke bahkan hingga ke Eropa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Like video ini jika suka, komen di bawah dan share ke teman-teman kamu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.